Bab 1103. Yang datang pasti akan datang. Besar, besar, besar. Di sekitar meja permainan, sekelompok kultivator berteriak serempak dan Pigu di sebelah Harley juga melolong. Kecil, kecil, kecil. Kelompok kultivator lainnya tidak lebih lemah sama sekali. Patut dikatakan bahwa entah pihak yang bertaruh besar atau kecil, mata semua orang memerah ketika menatap mangkuk besar yang tertutup di atas meja permainan. Dibuka. Di bawah perhatian semua orang, pria kekar yang mengocok dadu telah membuka mangkuk besar. 1, 2, 4, berjumlahkan 7 yang berarti kecil. Laki-laki kekar itu bersuara nyaring dan dengan sangat terlatih mengambil semua batu mentah yang bertaruh besar, lalu tidak lupa membayar yang bertaruh kecil. Sialan. Segera, di sekitar meja permainan, ada banyak kutukan, kebanyakan dari mereka adalah yang kalah. Lumayan, lumayan. Di sisi lain, mereka yang menang tersenyum bahagia, memegang batu mentah yang mereka menangkan dan kadang-kadang melemparkan tatapan provokatif pada kultivator yang kalah. Jika bukan karena di tempat ini dilarang untuk bertengkar, hanya satu tatapan saja mungkin sudah bisa menciptakan sebuah pertarungan. Sialan. Sebelah Harley, Pigu masih memarahi karena dia sudah kehilangan 50 batu mentah di babak pertama dan batu mentah itu sulit diperoleh. Bahkan seorang alam maharaja semu juga akan merasa kesakitan. Ayo, ayo, ayo. Yang bertaruh besar akan membayar lebih banyak dan yang bertaruh kecil akan membayar lebih sedikit. Pria kekar itu mulai berteriak lagi, mengocok mangkuk secara berirama. Harley sudah mengeluarkan 50 batu mentah, tetapi dia tidak langsung memasang taruhan, melainkan menunggu pria kekar itu meletakkan mangkuk besar di meja judi. Pigu di sebelahnya menembak lagi dan langsung menaikkan harga menjadi 100 batu mentah, yang masih bertaruh besar. Di sekeliling meja judi, sekelompok kultivator juga menaruh taruhan hingga menimbulkan suara keras di meja judi. Sebagian besar dari mereka kehilangan uang, lalu dikarenakan tidak boleh berkelahi, jadi mereka melampiaskannya pada meja judi. Untung saja meja judi persegi cukup keras, jika tidak, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, pria kekar itu meletakkan mangkuk besar itu di atas meja judi. Pada saat inilah Harley membuat tembakan instan, mempertaruhkan 50 batu mentah di area kecil. Dibuka. Pria kekar itu juga bergerak cepat, langsung membuka mangkuk besar itu. Sialan. Segera terdengar suara omelan keras di sekitar meja permainan, karena jumlah dadunya masih angka kecil. Lagi-lagi itu adalah babak ejekan lainnya, masih sama seperti yang sebelumnya, yang kehilangan uang akan mengutuk dan yang menang akan terlihat sombong. Suasana di sana seperti akan ada pertengkaran. Yang pertama kecil, yang ini masih kecil, sialan. Umpat Pigu sambil melihat batu mentahnya diambil. Keberuntungan yang cukup baik, Harley tersenyum dan mengambil 50 batu mentah sebagai kompensasi, yang jauh lebih cepat daripada bekerja. Jika seperti ini, sepertinya memenangkan beberapa ratus ribu sehari tidak menjadi masalah. Nak, hebat juga kamu. Pigu melirik 100 batu mentah di tangan Harley, lalu menatap Harley. Karakter aku yang baik. Persetan, jangan bicara padaku tentang karakter. Pigu memarahi dengan wajah gelap dan sekali lagi mengeluarkan batu mentah. Kali ini naik langsung ke 200, sepertinya dia terlihat penuh tekad untuk memenangkan kembali uang yang hilang. Ayo, ayo, ayo. Yang bertaruh besar akan membayar lebih banyak dan yang bertaruh kecil akan membayar lebih sedikit. Pria kekar itu mulai berteriak lagi dan suara dadu yang mengenai mangkuk besar terdengar sangat jelas. Harley mencengkeram 100 batu mentah dan masih menunggu. Saat pria kekar membanting mangkuk besar di atas meja judi, dia langsung membuang batu mentah itu.
Dibuka. Pria kekar itu dengan terampil membuka mangkuk besar itu. Dan di sini, Harley secara sadar menutupi telinganya. Fakta telah membuktikan bahwa perbuatannya masih cukup sadar diri, karena gelombang omelan telah melanda, terutama Pigu di sebelahnya. Beruntung sekali. Masih kalimat yang sama, Harley masih berakting, sehingga tidak ada yang bisa melihat bahwa dia adalah seseorang yang terlatih dan tidak ada yang bisa melihat bahwa dia curang. Di sisi lain, mata Pigu sudah merah ketika dia melihat batu mentah berkilau di tangan Harley. Belum lama ini, orang ini telah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menang, tetapi itu adalah tamparan di wajah setelah 3 tangan. Tidak hanya tidak menang, dia juga berlutut 3 kali berturut-turut. Dibandingkan dengan dia, pemula di matanya, Harley menang terus-menerus. Tanpa perlu dikatakan oleh Harley, dia sudah secara sadar diri menyalahkan karakternya. Dia tidak percaya. Semakin dipikir semakin sedih, Pigu pun menaruh 1000 batu mentah di meja judi dengan keras, lalu dia tidak lupa melirik pria kekar, "Persetan, jika angka kecil lagi, kamu percaya atau tidak jika aku akan memukul kamu?" Mendengar kata-katanya, pria kekar itu langsung mengabaikannya, mengocok mangkuk dengan berirama. Lagi-lagi saat dia menaruh mangkuk, sebuah tas penyimpanan terlempar ke atas meja permainan. Itu adalah milik Harley dan kali ini jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya lebih dari 2000 batu mentah. Dibuka. Pria kekar itu berteriak dan mangkuk besar itu dibuka. Sialan. Saat mangkuk besar dibuka, omelan keras mengguncang kasino dan kultivator yang kehilangan mata merahnya hampir melompat ke atas meja, bahkan ada yang ingin memukul pria besar itu. Membuka 4 angka kecil berturut-turut. Menghadapi omelan di sekelilingnya, pria kekar itu hanya mengangkat bahunya dengan santai. Jika dia tidak bisa mengontrol adegan ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi dealer? Setelah melihat banyak, dia terbiasa, dia juga tidak takut akan menimbulkan masalah, karena tidak akan ada yang berani membuat masalah. Di sini, Harley telah mengumpulkan 2000 batu mentah dan secara sadar memasukkannya ke dalam pelukannya. Di satu sisi, wajah Pigu benar-benar menggelap. Harley terbatuk kering dan secara sadar mundur. Meskipun dia menarik diri dari meja permainan ini, tapi dia tidak pergi, melainkan pindah ke meja permainan lain. Tujuannya adalah untuk menghindari orang-orang memperhatikan dia. Segera, Harley melirik meja judi lain. Setelah 3 menit, dia pergi dengan batu mentah di tangannya dan melanjutkan ke meja berikutnya. Prinsipnya adalah berganti tempat setelah bermain. Dengan menggunakan prinsip seperti itu, orang ini sangat tidak bermoral di depan meja judi, di mana dia langsung berpindah meja setelah memenangkan beberapa permainan, sehingga dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah memenangkan lebih dari ratusan ribu batu mentah. Memenangkan 200.000, sudah cukup. Harley berhenti di meja permainan yang baru saja dia datangi, berpikir begitu. Mengingat pengalaman kasino kota Danceng sebelumnya, kasino adalah tempat di mana kamu dapat memenangkan uang, tetapi kamu tidak boleh menang terlalu banyak, jika tidak, seseorang akan berbicara denganmu, seperti Sufyan Lim saat itu. Jika bukan karena tidak diperbolehkannya membunuh orang di kota Danceng, dia mungkin sudah lama terbunuh. Saat dia berpikir, seseorang menepuk Harley lagi. Harley berbalik tanpa sadar dan sudut mulutnya tiba-tiba berkedut. Di belakangnya, berdiri seorang orang tua, lebih tepatnya seorang lelaki tua yang mengenakan celana dalam. Benar, dia hanya mengenakan celana dalam di sekujur tubuhnya, tak perlu dikatakan lagi, dia sudah pasti adalah Pigu. Apa yang terjadi? Harley melihat Pigu dari atas ke bawah dan melihat lagi ke selangkangan Pigu. Jangan mengungkitnya lagi,
di sana sudah membuka puluhan angka kecil berturut-turut. Pigu memarahi. Lalu hanya tersisa celana dalam. Lalu, pinjamkan aku uang dan aku akan membayar kembali setelah menang. Tidak ada. Harley menggelengkan kepalanya dengan sangat cepat. Hanya Tuhan yang tahu kapan orang ini akan membayar kembali uang yang dia pinjam. Hei anak nakal, aku. Teman kecil ini, tuanku mempersilakan kamu ke sana. Sebelum Pigu selesai berbicara, seorang orang tua berbaju ungu muncul di depan mereka berdua. Dia berkata kepada Harley, tapi matanya melihat ke arah Pigu dari atas hingga ke bawah. Mereka semua di sini untuk berjudi, tapi kenapa dia menjadi seperti ini? Orang tua berpakaian ungu itu memandang Pigu dari atas hingga ke bawah dan Harley melihat orang tua berpakaian ungu dari atas hingga ke bawah, lalu diam-diam mengatakan bahwa yang datang pasti akan datang. Jika bukan karena kedatangan Pigu, sepertinya saat ini dia sudah meninggalkan tempat ini. Teman kecil, silakan. Orang tua berbaju ungu itu akhirnya menatap Harley. Berjudi, aku tidak mau. Harley menggelengkan kepalanya. Di atas juga bisa berjudi. Orang tua berbaju ungu itu tersenyum. Tuanku ingin berjudi dengan teman kecil dan dia tidak membutuhkan teman kecil itu untuk membayar pokok. Menang dan kalah semuanya ditanggung oleh kasino. Aku harap teman kecil dapat memberikan wajah. Tidak mau. Harley masih menggelengkan kepalanya dan ketika dia mengatakan itu, dia akan melemparkan kantong uang ke meja judi untuk terus bertaruh, jumlahnya bahkan tidak sedikit. Jangan menyalahkan aku teman kecil, maaf. Orang tua berbaju ungu itu segera mengambil tindakan, menyeret Harley dan pergi. Uangku. Harley memiliki dorongan kuat untuk mengutuk. Tidak akan ada berkurang. Orang tua berbaju ungu mengangkat tangannya, meraih dompet yang dibuang Harley dan mengembalikannya ke Harley. Aku akan ikut juga. Pigu juga mengikuti. Kamu bermain saja di samping. Orang tua berbaju ungu itu melambaikan lengan bajunya dengan ringan. Pigu yang baru saja mengikuti langsung kembali ke posisi semula. Dia mengenakan celana dalam berwarna cerah, yang terlihat sangat mencolok di kasino ini. Bersambung. Bab 1104, ada yang seperti ini. Harley dibawa langsung ke lantai 3 kasino, dengan diseret oleh orang tua berbaju ungu sepanjang jalan. Patut dikatakan bahwa orang tua berbaju ungu ini memiliki basis kultivasi yang tidak biasa. Dia adalah seorang kultivator alam maharaja. Dia sendiri saja sudah begitu kuat, sudah pasti tuannya juga bukan orang yang sederhana. Untuk ini, Harley sudah lama menyadari hal ini. Untuk dapat membuka kasino di kota kuno Youdu, mereka harus membayar 1 juta batu mentah setiap tahun kepada keluarga Suzaku. Sudah pasti pemilik kasino ini juga harus memiliki latar belakang yang besar. Teman kecil, silakan. Di ruang pribadi yang elegan, orang tua berbaju ungu itu melepaskan Harley dan juga mendorong pintu untuk Harley. Harley terbatuk kering, tapi tetap masuk. Kamar pribadi ini sangat megah, tetapi interiornya adalah lingkaran kecil. Ruangnya tidak kecil dan ada bebatuan serta mata air yang unik dan elegan, bahkan rumput spiritual yang ditanam pun tidak biasa. Sangat bisa menikmati hidup. Harley menghela napas di dalam hatinya, teringat rumahnya yang tingginya hanya 10 kaki, keseluruhannya seperti makam, kemudian melihat kediaman orang lain, yang tenang dan elegan, benar-benar tidak bisa dibandingkan. Nak, kamu sangat berani. Tepat saat dia sedang melihat-lihat, suara wanita datang dari sebuah paviliun. Mendengar ini, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melihat seorang wanita di kejauhan. Wanita itu memunggungi dia dan bersandar di pagar.
Dia mengenakan gaun merah menyala dan juga tubuh yang sangat indah serta juga ada pijaran ekor ilahi di tubuhnya yang membuatnya terlihat seperti makhluk abadi yang turun dari langit, suci dan tanpa cacat. Berusia 100 tahun, level langit surga ke-6. Harley Ye melirik wanita itu dan melihat usia wanita itu serta tingkat kultivasinya, lalu dia merasa terkejut di dalam hatinya karena wanita ini pasti sangat berbakat. Berani menggunakan trik di kasino aku, apakah kamu sudah bosan hidup? Wanita itu berbalik, memperlihatkan wajahnya yang cantik, pipinya memerah, tetapi itu bukan karena dia merasa malu, melainkan efek alkohol. Aku tidak menggunakan trik. Harley Ye mengangkat bahu, dia tidak boleh mengakuinya, kecuali otaknya sudah rusak. Cek, wanita itu tampak tidak setuju, jika berita kamu bisa menang tanpa menggunakan trik, siapa yang akan mempercayainya? Aku beruntung. Iya itu lumayan. Jika kamu tidak memiliki urusan lain, aku akan pergi dulu, kata Harley Ye, berbalik untuk pergi. Jangan terburu-buru. Wanita itu melangkah maju, menghalangi jalan Harley Ye, memegang kendi di tangannya. Dia mengitari Harley Ye terlebih dahulu, lalu mengangkatnya, lalu menyesap minumannya. Kamu boleh pergi, tapi kamu harus bertaruh denganku sebesar 100.000. Jika kamu menang, ambil semuanya. Jika kamu kalah, kamu boleh pergi. Tapi entah kamu kalah atau menang, aku tidak ingin kamu datang ke kasinoku untuk membuat masalah lagi di masa depan. Bagaimana jika aku tidak setuju? Harley Ye memandang wanita itu dengan penuh minat. Tidak masalah jika kamu tidak setuju. Wanita itu cegukan, tapi aku perlu mengingatkan kamu bahwa aku bukan orang yang baik hati. Bisa saja aku membawa beberapa orang untuk mengobrol denganmu di malam hari atau bisa juga membawamu pergi ke luar kota untuk melihat pemandangan yang indah. Mendengar ini, sudut bibit Harley Ye berkedut, keterampilan menggertak wanita ini benar-benar hebat. Apakah ada perasaan dingin di punggungmu? Wanita itu mengedipkan mata pada Harley Ye dengan tatapan mabuk. Iya. Harley Ye dengan pengecut menyentuh ujung hidungnya. Kalau begitu kamu bertaruh atau tidak? Bertaruh. Itu baru benar. Wanita itu meletakkan lengannya langsung di pundak Harley Ye. Terlepas dari apakah Harley Ye bersedia atau tidak, dia langsung masuk ke paviliun. Mereka yang tidak tahu mengira bahwa Harley Ye adalah anak buahnya. Di dalam paviliun tersebut terdapat meja giok berbentuk persegi yang terbuat dari batu khusus dan di atasnya terdapat segel, yang merupakan larangan yang sama dengan meja judi di bawah. Tujuannya adalah biar tidak ada trik. Sederhana, cukup menebak besar atau kecil. Wanita itu menyingsingkan lengan bajunya, memegang labu anggur di satu tangan, lalu dadu di tangan lainnya dan 3 dadu diletakkan dengan rapi di atas meja batu giok, berkilauan. Iya, Harley Ye menjawab singkat. Jangan sampai salah melihat. Wanita itu menggerakkan dadu dengan anggun dan dengan rapi memasukkan 3 dadu ke dalamnya, mengocoknya secara berirama, sambil gemetar, sisi lain mengambil kesempatan untuk menyesap labu anggur. Apakah dia adalah pemilik kasino? Harley Ye tidak melihat dadu, melainkan melihat wanita itu. Dia adalah wanita yang cantik, yang entah bagaimana dilihat, dia terlihat seperti pecandu alkohol. Oh bukan, seharusnya seorang pecandu alkohol dan juga penjudi. Dan garis keturunannya. Harley Ye jelas merasa bahwa garis keturunannya berdenyut-denyut dan hanya ketika dia menemukan garis keturunan yang kuat, dia akan bereaksi seperti itu. Dia tidak bisa menebak apa yang sedang dilakukan apa darah di dalam tubuh emangmu. Ketika Harley Ye sedang merenung dalam hatinya, wanita itu sudah meletakkan dadu di meja judi. Anehnya, meskipun tempat dadu sudah ditaruh di meja permainan, 3 dadu di dalamnya masih berputar, terkadang saling bertabrakan dan ada suara yang nyaring. Harley Ye tertegun, ada yang seperti ini. Harley Ye memang dapat melihat angkanya,
Tetapi premisnya adalah dadu tersebut masih dalam berputar, sehingga tidak dapat dilihat. Situasi tak terduga dapat terjadi sebelum dadu berhenti. Tebaklah, wanita itu sudah duduk, bersandar di pagar dengan santai, menyilangkan kakinya, masih mengedipkan mata mabuknya yang berair, menatap Harley dengan penuh minat dan sesekali menuangkan ke dalam mulutnya beberapa teguk anggur. Ini, Harley melihat dadu, 3 dadu masih berputar dan tidak ada tanda-tanda berhenti. Kenapa, dadu tidak berhenti, jadi kamu tidak bisa menebak? Wanita itu tersenyum pada Harley. Aku bahkan belum tahu nama kamu. Harley terbatuk-batuk dan mengganti topik pembicaraan. Dia sama sekali tidak tertarik dengan nama gadis itu. Semua ini hanya menunda waktu hingga dadunya berhenti. Panggil saja aku Emangmu. Wanita itu mengibaskan rambutnya. Emangmu. Harley mengangkat alisnya dan melihat dari atas hingga ke bawah pada wanita itu dengan ekspresi aneh. Mengapa seorang wanita yang pecandu alkohol, penjudi, dan pemarah memiliki nama yang begitu elegan? Apakah kamu sudah bisa menebak? Emangmu memandang Harley sambil tersenyum. Bunga itu indah juga. Harley membuka topik pembicaraan lagi dan menatap penuh arti pada teratai hijau yang mekar tidak jauh. Itu teratai hijau Tosca. Emangmu tersenyum dan ada sedikit kemabukan dan sedikit pesona dalam senyuman itu. Rumput spiritual itu juga tidak buruk, bisa-bisanya dia menghasilkan bara api dengan sendirinya. Rumput abadi bulu api. Buah spiritual itu sangat jernih, pasti rasanya enak. Buah spiritual Pixiang. Wow, apa itu yang bersinar? Manik-manik rohani. Tusukan rambutmu juga bagus. Green tersegiok. Aku juga ingin minum alkohol. Katakanlah lebih awal. Emangmu melemparkan labu anggur langsung ke Harley. Labu anggur ini enak. Harley memegang labu anggur dan menatap kotak dadu. Ketiga dadu itu masih berputar hingga membuatnya pusing dan dadu itu masih tidak punya niat untuk berhenti. Apakah kamu menunggu dadu berhenti? Emangmu meletakkan dagunya di tangannya dan menatap Harley dengan senyum di wajahnya. Omong kosong, tidak. Tidak ada gunanya menunda-nunda. Emangmu mengacak-acak rambutnya lagi? Jika tutup tempat dadu tidak dibuka, mereka tidak akan berhenti. Tidak ada gunanya bagimu untuk banyak bicara, cepatlah menebak. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Harley menggosok mata kirinya, benar-benar terpesona. Untuk pertama kalinya, Harley merasa bahwa Emangmu di depannya memang tidak sesederhana yang dia bayangkan, di mana dia bisa terus menggerakkan dadu tanpa menggunakan metode khusus, yang dirinya yakin pasti tidak akan bisa dia lakukan. Patut diakui bahwa kepalanya terasa sakit saat ini karena jika dadu tidak berhenti, mata keabadian benar-benar tidak berguna. 100.000 batu mentah. Harley merasa sakit hati. Setelah kalah, dia tidak bisa terus menghasilkan uang di kasino ini, yang membuat dia merasa telah kehilangan banyak uang. Seorang master suci istana surgawi dan juga kaisar ke-10 dinasti Dacu dibuat tidak berdaya. Ketika dia sedang ragu-ragu, sebuah ide terlintas dan Harley sepertinya teringat sesuatu. Tiba-tiba, jari-jari di lengan bajunya bergerak terus-menerus, menjalankan metode rahasia teknik meramal. Jika kamu tidak dapat melihat besar atau kecilnya, kalau begitu ramalah. Entah seperti apa rekasi Emangmu jika dia tahu apa yang sedang dilakukan Harley, apakah dia akan melompat di tempat. Menggunakan teknik rahasia untuk meramal besar atau kecil, mungkin hanya orang seaneh Harley yang mengetahuinya. Entah sejak kapan, senyum sedikit licik muncul di sudut mulut Harley dan dia sudah mengambil keputusan. Kamu sudah bisa menebaknya. Emangmu masih memegang dagunya, menatap ke arah Harley dengan penuh minat. Bila hasilnya bukan kecil, maka besar. Aku akan bertaruh besar.
Harley mengangkat bahu tanpa daya. Sejujurnya, aku juga tidak tahu hasilnya, semuanya balik pada keberuntungan. Emmamu membuka tutup dadu dengan santai. Saat tutup dadu dibuka, kecepatan dadu yang berserakan dan masih berputar tiba-tiba turun dan di bawah tatapan keduanya, perlahan-lahan 3 angka pun terlihat. Sepertinya keberuntunganku lebih baik. Harley melirik poin-poinnya dan memandang Emmamu dengan penuh minat. Endingnya persis seperti yang dia hitung, 4, 5, 6, yang berjumlahkan 5 besar berarti itu besar dan dia menang. Baiklah kamu menang. Emmamu memijat alisnya dengan kuat 3, tidak tahu apakah itu karena dia minum atau sakit kepala karena kalah dalam permainan. Beri aku uangnya. Aku masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Harley bangkit dan mengulurkan telapak tangannya dengan sadar. Uang? Uang apa? Pemilik kasino yang bermartabat, kamu sangat cantik, tetapi kamu tidak tahu malu. Jelas-jelas kamu menyetujui 100.000 batu mentah yang kamu janjikan. Oh, lihat otakku. Emmamu menepuk dahinya dan segera mengeluarkan selembar kertas putih dengan jentikan tangannya, meraih kuas dan dengan miring menulis 4 karakter di kertas putih, 100.000 batu mentah. Ini, ambil. Emmamu menyerahkan kertas dengan tulisan, 100.000 batu mentah, di atasnya kepada Harley. Bolehkah aku mengutuk? Mulut Harley berkedut keras. Mengapa kamu ingin mengutuk? Emmamu mengedipkan matanya yang indah dan menatap Harley dengan curiga. Aku, kata Harley dan dia mulai melihat ke bawah, melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Apa yang sedang kamu cari? Batu bata. Bersambung.